الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri kita laksanakan pada pagi hari ini, tentunya kami permaklumkan kepada seluruh jamaah yang masih berada di luar, kami persilakan dengan hormat untuk memasuki Masjid Agung Kabupaten Bima dan segera mengisi saf-saf yang masih kosong, karena beberapa saat lagi pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah Kabupaten Bima akan segera kita mulai. Dan tentunya sebelum pelaksanaan sholat kita ikuti bersama, kembali kami permaklumkan dengan hormat kepada seluruh jamaah
pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri nanti kami mohon dengan hormat untuk mengkondisikan atau mengatur nada dering atau nada sambung seluruh alat komunikasi yang dibawa, handphone atau telepon genggam dalam keadaan hening, diam atau digetarkan saja agar tidak mengganggu jalannya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan Bapak Ibu jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat Idul Fitri atau rangkaian acara pada pagi hari ini tentunya akan kita ikuti dan kita mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu sekali lagi kepada seluruh jamaah yang masih berada di luar, kami persilahkan untuk memasuki Masjid Agung Kabupaten Bima dan segera mengisi saf-saf yang masih kosong untuk persiapan rangkaian acara pada pagi hari ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh jamaah, kembali kami perbalupkan dengan hormat agar mengatur atau mengkondisikan nada dering atau nada sambung alat komunikasi yang dibawa agar tidak mengurangi hikmatnya pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini dan tentunya untuk kelancaran dan kesuksesan rangkaian acara yang beberapa saat lagi akan kita ikuti bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima, yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bima, yang kami hormati segenap unsur forum koordinasi pimpinan daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, yang kami hormati Inspektur Kabupaten Bima, staf ahli Bupati Bima, Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Bima, dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima, yang kami muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Singkatnya, hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan,
kekuatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Senin, tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah bertepatan dengan 2 Mei 2022 Masehi, kita diperkenankan untuk berkumpul di Masjid Agung Kabupaten Bima untuk mengikuti pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1433 Hijriah jajaran pemerintah Kabupaten Bima. Selanjutnya, semoga salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami informasikan kepada seluruh jamaah bahwa yang bertindak sebagai khotib pada pagi hari ini Ustadz Dr. Muhammad Mutawali, alumni program studi doktor pengkajian Islam Universitas Islam Negeri Jakarta. Imam Ustadz Samsuri Firdaus Eshum, Kori Internasional. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, sejenak mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan Bupati Bima. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Indah Damayanti Putri, Sarjana Ekonomi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Bima, yang saya hormati Ketua beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Bima, segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Saudara Sekda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, yang kami muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima, para alim ulama, para guru-guru kami, para pimpinan organisasi Islam yang kami muliakan, segenap jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Tidak terasa pada hari ini kita telah berada pada bulan Syawal, setelah 1 bulan penuh memenuhi kewajiban melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang kita terima, sehingga kita bisa hadir di pagi hari di Masjid Agung yang kita banggakan bersama untuk secara berjamaah melaksanakan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya atas nama pribadi, keluarga dan jajaran pemerintah Kabupaten Bima mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Tiada kesucian menjadi sempurna sebelum dibasuh dengan permohonan maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mengumandangkan pujian, takbir, tahlil, dan tahmid agar kita semua senantiasa disatukan dalam nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pada pagi yang penuh hikmat ini, kaum muslimin di seluruh dunia merendahkan hati dengan khusyuk dan tawadu, dan tiada henti berzikir sebagai refleksi rasa syukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Meskipun dalam 2 tahun berturut-turut kita masih bersama-sama merayakan Idul Fitri dalam suasana pandemi Covid yang belum sepenuhnya berakhir, kita tetap bersyukur karena dengan kerja keras semua pihak dan doa yang tiada putus, angka positif Covid hari demi hari terus dapat kita tekan. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas peran besar TNI Polri, instansi teknis, para camat, muspika, serta seluruh elemen masyarakat atas kebersamaan serta kerja keras dan kekompakan untuk mempercepat upaya memutus mata rantai penyebaran COVID.
Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini semua umat Islam mengumandangkan genderang kemenangan dalam suasana penuh sukacita dan rasa kekeluargaan. Usai kita semua melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yang tentunya sebagai pesantren untuk melatih kesabaran, ketabahan, ketahanan diri dan kerendahan hati, kejujuran, menjaga lisan dan perilaku, serta pengendalian diri dan hawa nafsu. Walaupun di tengah-tengah kebahagiaan kita merayakan Idul Fitri, masyarakat Kabupaten Bima di penghujung Ramadan semuanya merasakan kedukaan yang mendalam dikarenakan musibah kebakaran yang dialami oleh keluarga besar kita yang berada di Desa Renda, Kecamatan Belo, sebanyak 61 kakak. Oleh karena itu, di tengah-tengah kebahagiaan dan sukacita kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni kita semua, menerima seluruh amal ibadah kita, memberikan ketabahan dan kekuatan kepada seluruh umat muslim di dunia, khususnya keluarga besar kita yang tertimpa musibah kebakaran di Desa Renda. Semoga Allah meninggikan derajat mereka dengan kesabaran dan keikhlasannya di dalam menerima ujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang mulia ini, saya kembali mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan seluruh agenda pemerintah. Secara khusus, pertama kalinya kita melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung yang kita banggakan ini. Semoga tempat ini, hari ini dan ke depan serta selamanya akan menjadi simbol kebanggaan bagi Daula Danam Bojo, akan menjadi tempat kita semua melaksanakan syiar Islam di Danam Bojo, dan masjid ini berhak digunakan oleh seluruh umat muslim dimanapun, lebih khusus masyarakat Danam Bojo. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, mari kita bangun semangat dalam diri sendiri, keluarga dan masyarakat agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tempaan dalam sebulan di bulan suci Ramadan akan menjadikan pribadi yang lebih baik bagi diri kita semua, sehingga pantas menjadi contoh dan tauladan bagi orang lain, sehingga kita mampu mengimplementasikan 11 bulan ke depan, sehingga kita atas izin Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sehat, iman dan Islam untuk bertemu kembali pada Ramadan selanjutnya. Akhirnya sekali lagi atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bima Hajah Indah Damayanti Putri. Terima kasih. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita ikuti bersama pelaksanaan salat Idul Fitri 1443 Hijriah jajaran pemerintah Kabupaten Bima, dan tentunya mengawali pelaksanaan salat ini akan disampaikan atau dijelaskan teknis tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri oleh petugas. Untuk itu kepada petugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali pelaksanaan salat Idul Fitri kita pada pagi hari ini, marilah kita mengantarkannya suci kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti imam 2 rakaat. Usalli sunnatal Idul Fitri rakataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين الله أكبر 5 kali takbir pada rakaat 7 kali takbir pada rakaat pertama selain takbiratul ihram 5 kali takbir pada rakaat kedua selain takbir qiyam salat sunat al-Aid al-Fitr rahimakumullah as-salatu la ilaha illallah استووا استقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا واطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل وسلم على أشرف الأرض والأجم وإمام طيبة ومقت والحرم رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يجده يا ربك مصرف وكربة ومحبة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil iman wal islam wa an'amana bi ni'matil zahir wal batin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah Ta'ala fi mahkami kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pada pagi yang berkah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin, sehat wal afiat, serta hidayahnya kepada kita, sehingga dapat menyelesaikan semua kewajiban sebagai hamba Allah yang taat dan patuh, yaitu kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini, dan dapat menyempurnakan ibadah Ramadan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri, seraya memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berkumpul di Masjid Agung yang mulia dan megah ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri sebagai puncak ibadah puasa yang telah kita laksanakan pada bulan Ramadan. Gema takbir, tahmid dan tahlil dikumandangkan di seluruh pelosok negeri, bahkan di seluruh penjuru dunia, demi mengagungkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan hembusan ruh Allah Subhanahu wa ta'ala terciptalah ruh Muhammad, dan berkat nur Muhammad maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta berserta seluruh isinya. Maka sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, mari kita senantiasa bersolawat dan selalu menyampaikan salam kepada beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi yang agung karena keagungan akhlaknya diagungkan oleh zat yang maha agung. Nabi yang mulia karena kemuliaannya dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Semoga dengan selalu bersolawat dan menyampaikan salam kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatul uzma di akhirat nanti, yang akan dapat menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul khutbah 5 pelajaran dari bulan Ramadan mampukah diimplementasikan pada bulan lain? Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, sidang Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah 1 Syawal 1443 Hijriah. Merupakan hari raya bagi umat Islam setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Hari ini adalah hari Idul Fitri, hari kebahagiaan, hari penuh sukacita karena meraih kemenangan dan ketakwaan. Hari ini adalah hari di mana umat Islam yang berpuasa dengan penuh keimanan menjadi sosok yang suci bersih dari segala salah dan dosa, bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Menjadi sosok yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk berbuat maksiat dan takut tidak dapat menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga menjadi sosok pribadi yang pandai mensyukuri segala nikmat yang diberikan olehnya, yang pada akhirnya menjadikan kita sosok pribadi yang bertakwa kepadanya sebagai buah dan hasil dari ibadah puasa yang dilaksanakan selama sebulan penuh. Selain hari kebahagiaan karena telah sukses melaksanakan puasa dan ibadah lain selama bulan Ramadan ini, dan bisa berkumpul dengan keluarga dan handai taulan untuk saling memaafkan, juga tersirat kesedihan di pelupuk mata karena tidak bisa berkumpul lagi dan bersimpuh serta memohon ampun di hadapan ibu dan bapak yang telah mendahului kita. Momen Lebaran seakan membuka kembali memori kita ketika merayakan hari raya Idul Fitri bersama-sama dengan orang yang dicintai dengan penuh kebahagiaan. Satu hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah mendoakan mereka berdua. Semoga mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang memiliki kedua orang tua yang masih hidup atau salah satu di antara mereka, mari kita manfaatkan waktu selagi mereka hidup untuk berbakti kepadanya. Jangan sakiti hatinya, patuhi perintahnya. Jangan sampai mereka tidak ridha kepada kita, karena ridha Allah tergantung dari ridha kedua orang tua. Maka berbaktilah dan raihlah ridhanya. Maka mari kita selipkan doa untuk mereka berdua di setiap selesai sholat wajib yang kita laksanakan. Semoga mereka berdua mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang terhormat, Ramadan tahun ini telah berlalu dan meninggalkan kita semua. Insya Allah Ramadan tahun depan sedang menanti dan pasti akan datang lagi. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang agar dapat bertemu lagi dengan Ramadan mendatang. Maka bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Untuk itu, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah puasa kita tahun ini dan ibadah lainnya seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha,
infak, sedekah, dan zakat fitrah yang telah ditunaikan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya dalam keadaan dan situasi apapun. Ibadah puasa yang kita lakukan dengan penuh keimanan akan dapat membentuk karakter muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tujuannya adalah agar terbentuk karakter insan yang muttaqin. Sosok pribadi yang muttaqin adalah sosok pribadi yang memiliki karakter tangguh, kuat dan konsisten dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi sosok muttaqin, puasa memberikan pelajaran yang berharga bagi umat Islam. Ibadah dan semua amal saleh yang kita laksanakan selama bulan Ramadan bisa dilanjutkan dan diimplementasikan pada bulan-bulan lainnya setelah bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan berlalu jugalah segala ketaatan, ibadah dan amal saleh yang dilakukan dan dibiasakan di bulan Ramadan. Suksesnya ibadah Ramadan dan predikat takwa yang diraih sangat ditentukan oleh 11 bulan yang akan dijalani. Apakah masih ada ketaatan dan amal saleh yang kita lakukan setelah Ramadan berlalu? Mampukah kita menjaga dan mempertahankan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan dapat kita lakukan pada 11 bulan lainnya? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 5 pelajaran yang bisa kita petik pada ibadah Ramadan yang harus kita implementasikan dan dilanjutkan pada 11 bulan yang nanti akan kita jalani. Nilai takwa yang kita raih saat ini dapat kita pertahankan pada bulan lainnya. Pertama, hendaknya kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan membentuk umat Islam agar memiliki sifat takut kepada Allah, takut berbuat maksiat, takut tidak dapat menjalankan segala perintahnya, dan takut tidak dapat meninggalkan segala larangannya. Mari tanamkan dalam hati sanubari kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mengawasi segala perbuatan dan tingkah laku manusia. Orang yang selalu merasa takut, maka timbullah sikap untuk selalu berusaha agar perilakunya tidak menyimpang dari yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendorong seseorang untuk berbuat yang terpuji serta menjauhi perbuatan tercela. Perasaan takut muncul dalam hati karena pengenalan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 50 yang artinya berbunyi, mereka takut kepada Tuhan mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Ketakwaan yang merupakan hasil dari pendidikan yang dijalani selama bulan Ramadan dan merupakan derajat tertinggi bagi hamba Allah. Takwa bermakna takut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa takwa bermakna takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah sikap kehati-hatian dan kewaspadaan. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu hati-hati dalam berbuat, bersikap dan berbicara. Hal ini dilakukan agar jangan sampai sikap dan perbuatannya membuahkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berbuat, ia akan memastikan perbuatan yang akan dilakukannya dapat merugikan dan menzalimi orang lain. Maka sikap inilah yang harus ditunjukkan pada bulan lainnya sebagai bukti bahwa dalam diri telah tumbuh ketakwaan. Kedua,
Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali di bulan Ramadan. Peristiwa turunnya Al-Quran adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Mengapa peristiwa itu begitu dahsyatnya? Maka mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Andaikan Al-Qur'an ini kami turunkan di atas gunung, kamu pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berfikir. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan menyatakan, Allah yang Maha Agung berfirman, andai kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, sementara gunung itu berupa sekumpulan bebatuan, pasti engkau akan melihat, wahai Muhammad, gunung itu sangat takut. Allah mengatakan, gunung itu tunduk dan terpecah belah karena begitu takutnya kepada Allah, meskipun gunung itu sangat keras. Tidak lain karena gunung tersebut sangat khawatir tidak akan sanggup menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan atas dirinya, yakni mengagungkan Al-Quran. Ayat tersebut merupakan celaan kepada manusia yang keras hati dan perasaannya tidak terpengaruh sedikit pun oleh Al-Quran. Padahal jika gunung yang tegak dan kokoh saja pasti tunduk dan patuh pada Al-Quran, sejatinya manusia lebih layak untuk tunduk dan patuh pada Al-Quran. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Saat ini banyak manusia tidak tunduk dan patuh pada Al-Quran. Banyak manusia yang bahkan tidak bergetar saat Al-Quran dibacakan. Banyak di antara kita yang memahami Al-Quran malah menjual ayat-ayat Allah tersebut. Banyak di antara kita yang menghafal Al-Quran dan indah bacaannya, tapi itu hanya sampai kerongkongan saja dan sedikit pun tidak menyentuh kalbu dan ruhaninya. Boleh jadi hal itu terjadi karena banyak hati manusia yang sudah mengeras, bahkan lebih keras dari batu, tak sedikit pun terpengaruh oleh bacaan Al-Quran, apalagi tergerak untuk mengamalkan isinya dan menerapkan hukum-hukumnya. Padahal setiap tahun nuzulul Quran diperingati, bahkan setiap hari Al-Quran sering dibaca dan diperdengarkan, dan setiap tahun diselenggarakan musabaqah Al-Quran, tapi tidak berdampak apapun baginya. Justru pada akhirnya akan menjauhkannya dari tujuan Al-Quran itu sendiri, yaitu untuk menjadi pedoman dan petunjuk hidup dan kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya surat Muhammad ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka telah terkunci? Maka marilah kita memulai memahami, mentadabburi dan mengamalkan makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an sehingga kita menjadi ahlul Qur'an dan pencinta Al-Qur'an sejati. Karena Al-Qur'an sejatinya diturunkan agar menjadi rahmat dan petunjuk bagi manusia. Ketiga, tumbuhkan kepedulian kepada sesama. Ramadan juga merupakan bulan pertolongan. Momen rezeki orang-orang mukmin akan ditambah. Siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka ia akan diampuni dosa dan dibebaskan dari api neraka. Orang yang memberi buka sesamanya akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Ibadah kepada Allah adalah amalan yang paling penting. Namun peka dan peduli terhadap sesama serta menebar kasih sayang kepada saudara dan sesama manusia juga tidak kalah pentingnya. Dalam Al-Quran, perintah salat selalu disandingkan dengan perintah zakat,
Salat sebagai manifestasi daripada ketaatan kepada perintah Allah yang berdimensi hablum minallah. Sedangkan zakat mewakili perintah Allah agar manusia memiliki rasa kepedulian dan membantu sesama yang berdimensi hablum minan nas. Yang kita butuhkan adalah bukan hanya kesolehan pribadi kita untuk taat kepada Allah, akan tetapi juga kesolehan sosial yang akan melengkapi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tercipta bukan hanya sebagai makhluk individual, tapi juga makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan sesamanya. Keempat, kokohkan persatuan dalam tubuh umat Islam. Salah satu masalah yang dihadapi umat Islam saat ini adalah munculnya banyak pemahaman dan aliran yang meresahkan dan memicu timbulnya benih perpecahan dalam tubuh umat Islam. Saat ini muncul kelompok intoleran yang tidak mau menerima pemahaman orang lain dan mengklaim kebenaran hanya milik kelompoknya saja. Kelompok ini memiliki slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi pada prakteknya mereka tidak sungkan untuk membid'ahkan sebagai umat Islam yang berbeda pemahaman dan amaliyah dengan kelompoknya, malah sampai mengkafirkan sesama muslim. Perbedaan dalam masalah khilafiyah tidak perlu dipertajam dan dibesar-besarkan. Perbedaan dalam masalah khilafiyah harus disikapi dengan arif dan bijaksana agar jangan sampai terjadi perpecahan. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan janganlah berpecah belah. Sesungguhnya Ramadan mengajarkan kita untuk selalu konsisten untuk melaksanakan syariat yang diturunkan oleh Allah, dan Allah melarang kita untuk berpecah belah yang berdampak pada hilangnya persatuan atau ukhuwah Islamiyah. Persatuan akan mengokohkan pondasi umat Islam. Berpecah belah malah akan melemahkan kekuatan Islam. Maka mari kita bersatu, hilangkan rasa permusuhan karena masalah sepele atau masalah khilafiyah. Kelima, sambung tali silaturahim dan persaudaraan. Amal yang bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan adalah menjalin silaturahim dan persaudaraan, walaupun hanya dengan ucapan salam. Dalam sebuah riwayat Imam Hakim dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, "Thalathun man kunna fiha sabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatih." Qalu, "Lima ya Rasulullah?" Qala, "Tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tafsilu man qata'ak." Qala, "Fa idza fa'altu dhalik fama li ya Rasulullah?" Qala, "An tuhasaba hisaban yasira wa yudkhilakallahul jannata birahmatih." Tiga hal yang menjadikan seseorang akan dihisap oleh Allah dengan mudah dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Sahabat bertanya, "Bagi siapa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nabi bersabda, "Engkau memberi orang yang menghalangimu, engkau memaafkan orang yang menzalimimu, dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahmi denganmu." Sahabat bertanya, "Jika saya melakukannya, apa yang saya dapat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nabi bersabda, "Engkau akan dihisap dengan hisap yang ringan, dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surga dengan rahmatnya." Menebarkan salam dan kedamaian, menjalin persatuan adalah anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat menggapai surga dengan tanpa kesulitan dan tanpa banyak rintangan. Jika kita konsisten dan istiqomah dengan anjuran Nabi tersebut, Allah akan memberikan kita pertolongan untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi perbuatan yang kurang menyenangkan, sehingga di akhir hayat kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang mulia, Lebaran tahun ini kita jadikan sebagai momentum yang berharga untuk membuka diri dan membuka hati selebar-lebarnya untuk saling memaafkan, saling bersilaturahmi, saling berbagi kebahagiaan, dan saling mengingatkan untuk terus memperbaiki diri, dan saling mengingatkan pada kebenaran dan kesabaran.
Idul Fitri kita jadikan sebagai momentum untuk memperbaiki akhlak, mensucikan diri dan ruhani agar kembali kepada fitrah manusia, yaitu kembali kepada kesucian jiwa. Mari kita sucikan dan hilangkan penyakit-penyakit yang meliputi seluruh jiwa dan ruhani dengan memperbaiki akhlak tercela menjadi akhlak terpuji. Hilangkan rasa benci, iri, dengki, takabur dan segala penyakit hati yang merusak jiwa dan hati. Mari kita tanamkan sifat saling kasih dan sayang, sabar, jujur, tawakal, semangat berusaha dan berpikiran positif. Yang kemudian pada akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepadanya agar kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum innal aidinal faizinal maqbulin waj'alna Allah wa iyyakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. كما قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين المقبولين واجعلنا من خير عبادك الصالحين والمخلصين. Ya Allah yang Maha Pengampun, pada hari fitrah ini kami memohon kehadirat-Mu agar segala dosa yang pernah kami lakukan, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak, mendapat pengampunan dari-Mu, karena Engkau Maha Pengampun. Dengan pengampunan ini kami akan kembali kepada fitrah kami seperti Engkau janjikan melalui Rasul-Mu. Ampuni pula dosa orang tua kami, dosa istri dan suami kami, dosa anak-anak kami, sehingga mereka kembali kepada fitrah yang bersih dan dosa-dosa mereka. Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan segala perintah-Mu, dan tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, agar kami mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dan limpahkan rahmat dan rezeki-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat menikmati kehidupan bahagia di dunia ini. Jauhkanlah kami dari segala yang menjerumuskan kami kepada perbuatan dosa yang menodai kebersihan dan fitrah kami, karena Engkau Maha mengetahui dan Maha memberi petunjuk. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bertakwa kepada-Mu dengan melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu.
Perkuatlah dan perkokohlah cinta kami kepadamu dengan tetap melaksanakan semua tuntunanmu. Kami selalu berdoa agar kami menjadi hamba-hambamu yang engkau cintai. Ya Allah, perkuatkanlah iman dan takwa kami, karena tidak ada yang dapat memberi kekuatan selain engkau. Kami tidak pernah habis-habisnya meminta agar engkau senantiasa mengabulkan doa dan permintaan kami. Kegembiraan kami pada hari ini menjadi sempurna jika semua dosa yang telah berlalu engkau ampuni dan semua doa kami engkau kabulkan. Ya mujibas sa'ilin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina wa ala walidina wa ahli baitina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil